Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog ATC. Kali ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan yang lalu. Sebenarnya pertanyaan ini agak sensitif menurut saya, mungkin menurut beberapa orang juga lah ya. Jadi ada yang menanyakan efek dari oli yang tidak bagus atau oli palsu itu apa sih Mas? Nah, yang sering saya ketahui ya, ini yang sering saya ketahui karena di oli palsu itu ada beberapa tipe lah ya, maksudnya karena kalau kita lihat di online sendiri ya, kayak di marketplace gitu, itu ada yang harga 30 ribuan, 40 ribuan ya kan, bahkan ada yang mendekati 50 ribuan juga ada ya. Beberapa tipe oli palsu itu ada, dan mereka juga punya istilahnya, punya grade, berbeda-beda grade-nya. Tapi yang paling umum terjadi ya, ini yang paling umum terjadi ya, itu ketika oli palsu itu digunakan, itu kurang lebihnya seperti ini, kurang lebihnya. Nah, kayak gini. Bukan karena hitamnya ya Kang Bro, tapi karena ini kalau posisinya dibuka mesin ya. Jadi saya nggak bisa menjelaskan ciri-cirinya seperti apa, itu saya nggak bisa menjelaskan. Karena di oli palsu sekarang itu ya, dari botol kemasannya, isinya hampir ke semuanya bisa dibilang mirip sekali. Kalau ada reviewer bilang ciri-cirinya botolnya harus seperti ini, kodenya seperti ini, mereka akan memproduksi yang serupa juga. Kalau di reviewer ada yang bilang olinya seperti ini, warnanya ini, pasti mereka itu terus berinovasi juga. Jadi memang susah lah kalau untuk dibasmi, saya nggak tahu, itu urusan ya aparat lah ya. Tapi untuk dideteksi sendiri itu memang susah. Ada beberapa oli palsu itu yang memang dari oli bekas terus didaur ulang, ada ya kan. Ada yang memang sengaja, maksudnya dia menggunakan oli ori ya, oli ori. Jadi dia dapat, kalau orang beli oli ori kan otomatis dapat botol ori juga kan, kayak gitu ya. Ya, mereka sengaja beli oli yang ori, tapi istilahnya gini, dari misal oli 1 liter ya yang ori, itu dicampurin separuh atau digunakan 30% ya. Jadi yang 30% original, yang lainnya 70% itu campuran, nggak ori. Ada yang 50-50, ada bahkan yang full nggak ori, itu ada. Makanya saya bilang ada grade-grade-nya juga. Tapi ya yang paling umum terjadi itu kayak gini. Kalau kita bongkar mesinnya, ini contoh aja. Saya nggak menjas kalau motor ini pakai oli palsu, saya nggak. Tapi umumnya yang saya ketahui itu kayak gini. Dia kadar sulfur, kadar kayak lumpurnya itu tinggi sekali. Jadi bukan karena warna hitam di mesin ini yang kita bilang bahwa motor ini oli palsu. Warna hitam di mesin itu bisa disebabkan banyak faktor yang menentukan lah ya. Entah itu telat ganti oli, entah itu dulunya pernah ngebul, entah macam-macam. Tapi karena ini loh, ini kan warna hitam ya. Tapi kalau kita colek gini ya, di ujung jari saya itu kayak ada lumpurnya. Nah, coba saya colek lagi ya, yang lebih banyak lah, yang lebih tebal. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, jadi dia itu banyak kayak lumpurnya kayak gini. Nah, tapi dia langsung kayak bisa dibersihkan gini. Nah, dan ini yang seperti ini itu menjamur di semua bagian Kang Bro ya, di semua bagian, dari crankcase sebelah kiri, kanan, terus di semua bagian, di bagian klep-klep, di bagian kopling ya. Bayangkan kalau hal seperti ini terjadi misal, nah ini kan saya colek, ini di kampas kopling Anda atau kampas ganda Anda, slip ya, itu tidak bisa dihindarkan, pasti terjadi yang namanya slip. Ini kayak lumpur gitu. Nah, beda ketika saya bongkar mesin ya, yang memang olinya hitam, telat ganti oli atau gimana, itu tangan saya mesin itu memang hitam, tapi di tangan saya itu hanya penuh dengan oli, bukan penuh bercak. Tapi kalau yang kayak gini, kalau saya udah main bersihkan, tangannya udah hitam semua full, kayak kita mainan lumpur kayak gitu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, terus ngatasinya gimana Kang Bro? Nah, seperti yang saya bilang di awal, oli palsu itu susah untuk dideteksi, susah untuk dihindari. Bahkan saya sendiri pernah jadi korban beberapa kali. Maksudnya jadi korban itu gini,
oli dalam oli kemasan 1 dus itu ada campuran. Itu saya pernah mendapat kayak gitu. Jadi dalam 1 dus itu ketika saya tuang, beberapa saya tuang warnanya kayak gini, beberapa kayak gini, padahal itu 1 dus. Berarti kan ada permainan di situ ya. Mungkin dusnya dibongkar sebelumnya ya kan, terus diisi oli palsu, terus ditutup lagi, kita nggak tahu. Intinya ada kayak gitu. Ya, itu pemikiran saya ya. Nggak tahu kalau memang full ori, saya nggak tahu, tapi itu pemikiran saya, itu ada perbedaan ya. Nah, solusinya itu gini. Ini salah satu solusi yang menurut saya paling ampuh ya. Saya pernah mencoba, nyata itu oli yang harga 30 ribuan, memang sengaja saya beli, saya taruh di motor saya gunakan lebih dari 4 bulan. Saya keluarkan olinya ya, saya drain, itu warnanya itu masih bisa dibilang masih bening. Itu masih bening warnanya, enggak yang hitam banget, enggak. Warna masih kelihatan lah, nampak itu cahaya, maksudnya tembus gitu loh. Kelihatan, enggak pucat, enggak apa, masih agak semu-semu kuning gitu. Tapi di mesin tuh kayak gini kurang lebihnya. Ada banyak kayak lumpur-lumpurnya. Itu solusi bisa membersihkan itu di flash yang bro. Itu saya sudah membuktikan motor-motor yang seperti ini itu di flash. Maksudnya di flash itu pakai engine flash gitu loh. Merek bebas yang harga kayak MTR yang harga 20.000 atau pakai Mitsubishi yang harga 30 ribuan, 40 ribuan, itu bebas. Yang penting anjuran sesuai. Misal anjuran motor 100 mili ya dipakai 100 mili atau 150 karena setiap produsen itu menganjurkan beda-beda. Bahan baku engine flash itu juga berbeda-beda. Ada yang keras sekali, ada yang nggak terlalu keras. Jadi sebenarnya ngikuti di prosedur aja. Nah, itu saya sudah beberapa kali membuktikan. Kalau saya dapat kasus yang kayak gini, ya kan. Ini contohnya motor ini kan penggantian kampas kopling ya. Jadi ketika saya dapat mesin kayak gini, wah, ini jelas kalau saya bersihkan pakai kuas, di sini saya kuas pakai bensin, bersih memang bersih, tapi yang bersih hanya area sini. Area tengah, area sana, area atas, mana-mana itu kan udah terkontaminasi. Jadi biasa ujung-ujungnya saya itu saya pasang, saya isi oli, saya engine flash dulu, set, ya kan. Nanti keluar citap, kita isi oli yang baru, kayak gitu. Itu saya sifatnya kayak gitu kalau dapatkan mesin kayak gini. Karena pernah nyobain sendiri, itu saya mesin dapat kayak gini pas bongkar, terus saya flash ya, pakai engine flash. Saya nyalakan sekitar 10 sampai 15 menit, saya drain, saya keluarkan ya di tap. Terus saya coba buka lagi, itu memang yang lumpur-lumpur yang ada di bagian karter kayak gini itu bisa hilang, bisa ikut ke oli, kayak ikut nyair gitu. Kayak gini kan kental ya, dia bisa ikut mencair dan bisa ikut turun. Bahkan saya cek di bagian bawah-bawah sini itu sampai bersih loh Kang Bro, beneran bersih itu. Beneran bersih di sini, bagian sini itu bersih. Kalau soal mesin itu tetap warnanya tetap hitam karena dia sudah istilahnya gimana ya, sudah noda lah ya. Tapi kalau kita colek gini ya, yang tadinya kayak gini ya, itu udah nggak langsung oli bening gitu, jadi nggak ada yang nempel. Nah, dan terbukti itu bisa membersihkan. Itu sudah saya coba. Jadi buat teman-teman, kalau menurutku pribadi ya, kita itu memakai motor mengganti oli itu nggak tahu, nggak ada jaminan istilahnya bahwa oli yang kita gunakan itu ori. Ya memang kita kadang kan meyakini, oh, pasti ori, kita beli di Pertamina, pasti ori kita beli di ini. Tapi kita nggak tahu ya. Memang kita beli di Pertamina ya mungkin 100% lah, 99% itu ori. Tapi kalau oknumnya main, kita kan nggak tahu ya Kang Bro. Sedangkan BBM aja yang nyata-nyata kita beli di Pertamina, kadang aja mereka masih mainkan, iya kan. Kita nggak tahu oknum-oknumnya kan, kayak gitu istilahnya, kayak gitu. Jadi solusinya, inti dari video ini itu solusinya ketika
Anda pingin motor Anda itu awet, di flash itu solusi menurut saya. Enggak harus tiap bulan tiap melakukan penggantian oli ya. Kalau kita mau tiap penggantian oli itu lebih bagus. Jadi sebelum kita melakukan penggantian oli ya, misal hari ini mau ganti oli ya, sebelumnya kita nyalain dulu, di flash dulu set. Nah setelah di flash, kalau Anda nggak di bengkel ya bisa bawa sendiri, bisa beli di bengkelnya, nanti disuruh nge-flashing ya, di flashing baru diganti oli. Itu kalau Anda tiap bulan boleh, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali juga boleh ya. Karena kalau kita biarkan kayak gini kan orang itu nggak tahu, taunya kan mesin di luar itu bagus ya kan, enak, tarikannya normal kayak gitu. Tapi kita nggak tahu area mesin itu sangat jorok sekali ya kan. Di area mesin itu sangat numpuk sekali. Lama kelamaan yang kayak gini itu bisa menyumbat ke kayak gini, jalur-jalur oli yang nantinya mau ke setang, ke piston dan lain-lain. Itu bisa nyumbat, dan ketika dia terjadi sumbatan ya kan, kalau sumbatan full mungkin ya langsung motor itu nggak akan terlumasi. Tapi kalau sumbatannya itu nggak full ya, setengah-setengah lah istilahnya, pasti oli kan akan telat berkurang. Nah ketika oli itu berkurang mengaliri bagian yang perlu dialiri ya, mesin pasti akan panas, overheat dan lain-lain, akan timbul masalah-masalah baru. Nah ya solusi saya seperti itu tadi. Kalau nggak bisa setiap bulan, 2-3 bulan itu di flash lah, 2-3 kali penggantian oli misal di flash untuk menjaga. Siapa tahu kalau oli kita ori ya nggak apa-apa, malah bagus ya. Siapa tahu pas beberapa waktu yang lalu kita ganti ternyata olinya itu nggak bagus ya kan, nggak ori atau nggak bagus atau gimana lah ya, atau nggak cocok sama mesin atau gimana. Jadi bisa bersih kembali. Nanti kalau kita isi oli baru ya kan, setelah di flash kita isi oli baru, oli itu benar-benar bersih lah. Kalau kayak gini kita kan nggak tahu, ini tadi saya drain olinya itu masih bening Kang Bro, dibuka itu masih bening, tapi di dalam itu udah ngelumpur kayak gini ya. Ini kalau orangnya nggak tahu kan, cuman diganti oli Mas, ganti terus diisi oli baru ya, oli baru akan terkontaminasi lagi ya kan kayak gitu. Walaupun kita oli yang baru itu benar-benar 100% ori, karena di mesin ada sisa kayak gini, otomatis kan ikut terkontaminasi. Jadi kita nggak tahu, wah mungkin ini gara-gara ganti oli di sana, nggak bisa kayak gitu, karena kotoran ini datangnya kapan itu kita nggak tahu, yang dimana kita juga nggak tahu. Oke gitu ya. Semoga videonya bisa bermanfaat. Solusinya yaitu di flash, karena ada beberapa oli yang palsu itu dia menimbulkan kayak gini lumpur ya. Ada yang bisa susut ya, istilahnya tiap bulan itu berkurang ada. Tapi saya yang pernah saya coba itu sampai berapa bulan, 4 bulan lebih, itu oli itu kuotanya masih banyak, nggak susut, hanya saja noda atau di mesin itu jadi jorok kayak gitu. Itu yang pernah saya alami ya. Jadi kalau udah tahu kayak gitu, wes di flash saya aman, wes gitu, nggak resiko. Jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat. Kita tidak menjudge siapa-siapa, nggak menuduh siapa-siapa ya. Ini hanya pengalaman yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah.